Mas Nur, apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah Mas Ray. Mas Nur, kita kali ini akan coba membahas tentang kehidupan sehari-hari Mas Nur ya. Padahal yang kita bahas juga kehidupan sehari-hari terus. Tapi kita akan coba melihat dari sudut pandang salah satu anak ilmu pengetahuan dalam Islam ya, yang anak sah yang kadang dianggap tidak sah oleh sebagian kalangan. Tapi kita ini anggap banyak yang menganggap sebagai anak sah itu tasawuf Mas Nur ya. Di tasawuf juga kalau kita ke UIN gitu, ke IAIN ada jurusan tasawuf. Itu salah satu bukti bahwa lebih banyak orang yang bisa menerima tasawuf itu Mas Nur ya. Terlepas dengan segala perdebatan istilah tasawuf, banyak orang yang percaya bahwa figur sufi pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad ya. Walaupun benar Nabi nggak pernah mengatakan kata sufi, kata tasawuf, tapi substansi tasawuf itu sebenarnya udah ada dari sejak Nabi Mas Nur. Nah, Mas Nur, terkait dengan ini kita nggak usah diskusi yang jelimet-jelimet, itu biar para pakar aja Mas Nur. Kita ini tasawuf itu sehari-hari aja. Kalau dalam ritual keagamaan Mas Nur ya, itu kan kadang kita ada beban, ada rasa letih gitu ya, menjalani ini kalau saya nih Mas Nur ya, sholat isya 4 rakaat, berat itu, tarawih gitu. Nah kalau para sufi itu kan bisa puluhan rakaat, ratusan rakaat gitu ya. Itu gimana tuh Mas Nur secara penjelasannya, kok bisa menikmati gitu ya ibadah yang menyiksa raga itulah bagi saya. Justru kuncinya di pertanyaan itu Mas. Kenapa bisa menikmati? Nah gitu. Wah, saya udah menjawab. Saya gitu. Mas Nur. Karena tadi jadi ada hadis ya, celakalah orang yang ibadahnya itu yang tinggal hanya kebiasaannya, rasanya hilang. Rasanya hilang. Nah, dan memang kebanyakan kita memang terjebak di keseharian itu Mas. Gugur kewajiban ya. Iya, makanya kalau kita lihat ya, sholat itu kan banyak adab-adabnya. Wudhu itu ada adabnya, mau masuk sholat ada adabnya. Nah, bahkan adab itu tidak pernah kita ini ya, karena kita ini cuma adab aja, ini bukan bagian dari yang wajib-wajib gitu kan. Padahal dengan adab-adab itulah sebenarnya tersiman filosofi bagaimana saya bisa menikmati sejak saya mengawali ritual itu. Adab wudu itu misal Mas. Iya, adab wudu. Apa itu Mas misalnya? Adab wudu itu ada apa aja misal? Misalnya ini ada doanya, Ada doa itu kan satu bentuk kesadaran ya, bagaimana kita masuk dalam wudhu tersebut. Kemudian dari situ ada adab-adab yang selain dari yang wajib ya, ada yang spesifik. Kemudian misalnya dalam sholat ada adab-adab, misalnya bagaimana kita memakai wangi-wangian, menyisir rambut, rapi, itu adab-adab dalam sholat Mas. Nah, tapi kita biasa adab ini bukan hanya sekedar tata cara ya. Bukan, ada nilai filosofi yang luar biasa yang terkandung di dalamnya, yaitu bagaimana sebenarnya bahwa kita itu sedang menghadap kemana sih, kan? Kita kalau kita diundang orang besar aja kan, kita menteri gitu misalnya, itu kan kita pakai pakaian yang bagus kan, gitu. Nah, cuma memang Tuhan tidak butuh itu, Tuhan tidak butuh bagaimana wewangian dan seterusnya. Cuma kenapa ada itu? Karena itu bagian dari adab. Sufi itu adalah seluruhnya tentang adab Mas. Tasawuf itu sebenarnya tentang adab. Adab dalam pengertian apa? Adab dalam pengertian semuanya itu adalah ilahi. Jadi bagaimana mendahulukan segala sesuatu adalah ilahi. Itu adabnya. Biasanya jadi teringat syair Maulana Rumi ini Mas. Jadi suatu ketika Nabi Adam itu digambarkan oleh Maulana Rumi. Wahai Adam, ini apa namanya? Parafrase bebas dari saya maksudnya nggak persis. Tapi substansinya adalah suatu ketika ilahi Tuhan nanya ke Nabi Adam, wahai Adam, kamu kenapa nggak protes gitu kepada saya? Kamu saya turunkan gitu ke muka bumi gitu ya. Kata Nabi Adam bilang, ya sebenarnya saya bisa aja protes gitu, tapi itu tidak pantas untuk saya ucapkan. Saya waktu dapat seri itu terhenyak itu maksudnya. Ya ini artinya bahwa komunikasi gitu ya, komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan suatu pengetahuan informasi yang benar gitu ya. Sebenarnya Nabi Adam kan bisa menyampaikan informasi yang benar gitu ya. Tapi menurut Adam ini tidak etis untuk saya katakan gitu ya. Karena logika cinta itu kan mendahului segalanya. Ya, dan
itu yang dikedepankan oleh Nabi Adam. Nabi Adam dan seluruh para nabi dan juga para wali, adab itu dalam ranah sufi adalah sesuatu yang paling wahid, nomor satu. Adab. Karena tanpa adab ya bagaimana ya? Banyak hal yang kemudian tidak lagi melihat relasi asyik dan ma'syuk ketika saya tidak melintingkan bagaimana posisi adab ya. Adab itu suatu hal yang banyak, kalau dalam kita masuk dalam Masnawi, banyak sekali Masnawi berbicara tentang adab itu. Berbicara tentang adab. Bagaimana para sufi mementingkan luar biasa peran adab dalam kehidupan keseharian. Jadi keseharian, ya. Bukan cuma ritual sebenarnya, tapi juga dalam keseharian. Artinya sebenarnya perjalanan menuju Tuhan atau beribadah bagi para sufi itu bukan hanya saat sholat, saat puasa, enggak gitu, tapi justru sehari-hari ya, Mas. Hari-hari. Ini yang kadang kita banyak miss ya, kadang lagi ibadah itu artinya lagi melakukan ritual, padahal kita bekerja, kita membantu, kita kerja bakti itu kalau diniatkan buat kebaikan bisa bernilai ibadah juga. Ibadah juga. Justru kalau kita masuk dalam terminologi sufi, seluruh perbuatan baik itu ibadah. Seluruh perbuatan baik itu perbuatan baik itu ibadah. Kenapa? Karena seluruh kebaikan itu dari Tuhan. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan dari Tuhan. Itu nggak ada tempat bagi sekulerisme, pemisahan antara agama dan duniawi ya. Nggak ada. Karena filosofinya gitu. Jadi apapun kebaikan itu dari Tuhan. Jadi kita ini seperti ini aja. Seperti saluran yang dari kita itulah kebaikan mengalir dari Tuhan. Kebaikan Tuhan mengalir. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sebenarnya kebaikan itu berasal dari ilahi. Nah, cuma kita terjebak ya, kalau kita berbuat baik pada orang, kita selalu mengatakan itu saya loh, untung ada saya, coba tidak ada saya, itu kan gara-gara saya, kan saya meluluskan dia, kan saya itu. Padahal kita sebenarnya perantara aja sebenarnya. Perantara. Jadi perantara kebaikan-kebaikan Tuhan kemudian memilih kita, kemudian mengalirkan itu kepada orang lain. Makanya kalau misalnya kita lagi tidak punya uang, kemudian ada orang yang mau minjem duit, nah jangan menolak gitu. Kita minta sama dia, tolong doakan ya, semoga saya punya gitu. Gitu. Itu adabnya. Jadi kita tidak boleh menolak apa yang kebaikan yang orang inginkan. Kalau kita tidak punya, kita minta sama dia untuk didoakan. Siapa tahu Tuhan memilih kita sebagai salah satu dari aliran ilahi, sehingga kebaikan ilahi itu terpancar. Cuma memang itu nggak sesuatu hal yang butuh latihan, butuh perjuangan untuk bisa sampai begitu, Mas. Iya. Dan memang harus dari sederhana. Bahkan saya mengatakan itu kembali ke adab, Mas. Misalnya begini, saya jawab sederhana ya, jawab WA. Kita harus, kalau nama orang kita harus perhatikan ini huruf kapital aja itu kan adab loh. Adab. Huruf kapital besar, kecil itu kan itu salah satu bentuk adab. Makanya sufi keseharian itu nggak usah yang ribet-ribet gitu, yang sederhana aja. Keseharian gitu. Menatap pasangan kita dengan penuh cinta itu adab juga. Adab juga, begitu. Ya. Artinya sebenarnya untuk perjalanan menuju Tuhan gitu ya, itu bisa terjadi setiap saat gitu, Saya jadi teringat salah satu ucapan sufi juga, dia bilang kalau Allah menghendaki, Tuhan menghendaki, sebenarnya apapun yang ada di sekitarmu itu bisa membimbingmu untuk menuju kepada Tuhan. Betul, betul sekali. Apapun yang di sekitar kita, di situ ada pesan-pesan ilahi. Jangankan itu ya, kalau dalam Al-Quran ya, ketika Tuhan berdialog dengan Musa, yang berkata-kata itu kan pohon. Pohon. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, itu kan pohon gitu, pohon. Nah, dan itu kan kembali lagi kepada sejauh mana kita melihat kekuatan untuk melihat fenomena ya di sekitar kita, fenomena. Jadi sejak awal kita sudah dibekali bagaimana memaknai segalanya, dan itu bahasa Quran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa hulikat wa ilas samai kaifa rufiat. Kok kamu tidak lihat sih bagaimana langit itu ditinggikan? Itu kan seperti Tuhan memelas ya, lihat loh, gitu kan? Langit itu ditinggikan, bagaimana unta itu diciptakan. Dan kalau kita meminjam Maulana Rumi ya, maksudnya bahwa setiap yang hadir pada kita itu kan Rasul ya, dalam tanda kutip. Betul. pesan ilahi yang artinya dengan segala yang hadir itu kita tergantung pada kita nih, apakah akan mendekat kepada Tuhan atau enggak gitu ya. Enggak. Kayak misal yang kisah masyhur yang di kalangan para sufi adalah seorang mohon maaf pelacur gitu ya, yang dia
banyak dosa di masa lalunya terus memberi minum anjing gitu ya. Kan dia masuk surga dengan perbuatan itu gitu ya. Artinya ini kan sebenarnya kita setiap saat mungkin bukan ketemu anjing yang kehausan, mungkin kita ketemu orang yang kehausan minta minum dari kita dan kita anggap wah itu biasa aja gitu ya. Mungkin sebenarnya kita udah diberi kesempatan itu ya yang apa namanya untuk seperti para yang mau ngasih minum itu, cuma kita mungkin nggak ngeh ya bahwa itu sebenarnya adalah utusan gitu. Boleh jadi kita ngeh, cuma begini persoalannya kan saya bertanya pada akhirnya ketika ketemu hadis itu, kenapa sih Tuhan memberikan kehormatan luar biasa? Kan kenapa? Saya menemukan satu hadis lain. Jadi hadis itu mengatakan seperti ini. Ada seorang hamba dari Bani Israel. Dia beribadah selama 80 tahun. Dari seluruh ibadahnya itu hanya satu diterima. Selama 80 tahun ya? Iya. Dari seluruh ritualnya itu hanya satu diterima. Apa diterima? Pertobatannya. Kemudian dia bertanya, wah Tuhan kenapa dia diterima hanya dengan pertobatannya? Karena disitulah dia benar-benar menyerahkan dirinya kepadaku. Dia tidak mau yang lain, dia hanya mau Tuhan. Nah sama dengan perempuan ini, dia benar-benar ikhlas gitu. Dia tidak mau sesuatu, dia tidak mau balas jasa, tidak ada motif itu. Tidak ada motif sama sekali, benar-benar dia memberikan itu karena kebaikan. Nah, kalau kita lihat ya, banyak kebaikan yang kita lakukan itu ada motifnya. Itu bedanya kenapa itu. Perempuan tadi dapat hadiah itu karena ya balik lagi nama lebih niat Mas ya. Yang tahu niat ya hanya ilahi. Bahkan seorang Nabi Musa pun dibilangin bahwa ya kamu hanya bisa mengurusi lahir ya. Apalagi kita Nabi Musa aja digituin, kita nggak usah menghakimi Mas ya. Makanya Tuhan hanya mencari satu perbuatan kita yang benar-benar tulus, ikhlas tanpa pamrih Mas, yang hanya untuk Dia. Dan dari 80 tahun itu hanya ada satu. Ada satu ya, gitu. Ya, kita 80 aja belum, usianya belum 80. Gitu. Itu menarik. Banyak sekali saya menyebutnya sebagai hadis-hadis eksistensialis. Terkait dengan keseharian nih Mas Nur, apa namanya? Sebenarnya para sufi itu memberikan keteladanan yang luar biasa ya. Saya salah satu baca kisah, Mas Nur mungkin sudah pernah baca juga. Ada seorang sufi yang dia suatu ketika secara nggak sengaja itu membeli suatu barang dan ada semut terbawa gitu ya. Dia udah pergi dengan jarak yang puluhan kilo gitu ya, dan dia merasa telah melakukan kezaliman karena membawa semut itu pisah dari habitatnya dan dia mengembalikan ke habitat semula. Itu gila sih menurut saya. Ya, sufi modern mungkin nggak akan sanggup sih untuk begitu ya. Tapi maksudnya adalah begini, hal-hal yang sederhana seperti itu aja di mata para sufi dia menjaga adab yang sedemikian rupa gitu Mas. Apalagi terhadap orang, terhadap ini ya. Kalau sufi sih saya tidak heran Mas, karena begini, itu kan dialog. Tapi di situ ada makna batin. Bahwa si sufi tadi itu berdialog dengan semut. Dia berdialog dengan semut dan dia ini bertanya gitu. Dan semut itu protes, kenapa engkau pisahkan aku dari keluargaku gitu. Oke. Karena dia ada kemampuan tuh sampai situ ya. Sampai situ. Ya, nah, Nabi Sulaiman makanya kita tidak peduli karena kita nggak bisa. Kita tidak bisa. Nggak paham gitu. Jadi ini menjelaskan satu perbedaan makom seperti itu. Jadi taklifnya beda memang. Iya, begitu. Taklifnya udah beda. Oke, jadi saya maksud, saya tidak heran kalau para sufi seperti itu. Cuma begini, awalnya mereka sangat menjaga adab. Jadi kalau kita kembalikan adab itu gitu. Kalau kita mungkin ya, meskipun kita bisa berdialog gitu, kita kan ini semut aja gitu. Itu dia Mas. Kadang saya kalau itu semut kesel gitu ya baca semut. Wah, saya masih jauh dari. Tapi udah baca kisah itu gitu ya. Tapi terkait dengan sufi ini Mas ya, kita nggak menutupi lah, kita nggak memungkiri bahwa ada orang yang dia anti terhadap tasawuf, dia anti terhadap sufisme gitu ya. Sebenarnya seberapa potensi bahayanya sih Mas Nur kalau dalam kehidupan gitu ya. Kalau saya sih terus terang belum menemukan ya sisi bahayanya di mana gitu ya. Tasawuf bagi kehidupan gitu. Mungkin begini. Kita tidak memungkiri bahwa di luar sana memang ada ajaran-ajaran yang boleh jadi ya
itu memang tidak ditemukan dalam syariat Islam. Pseudo sufisme gitu ya. Iya, itu harus kita sadari, itu ada kok. Yang aneh-aneh gitu ya. Aneh gitu. Itu ada yang aneh-aneh gitu. Nah, cuma jangan karena ini kemudian kita menafikan seluruh ajaran sufisme. Karena begini, tasawuf itu kan dimensi batin dalam agama Islam. Dan tidak ada agama yang tidak membawa ajaran batin. Mau Yahudi namanya Kabbalah, kan? Mau agama lain misalnya Kristen itu mysticism. Islam tasawuf. Jadi tasawuf itu apa? Adalah dimensi batin dalam Islam. Itu sederhana begitu sebenarnya, dimensi batin dalam Islam. Kenapa? Karena agama mengajarkan batin selain zahir. Kenapa ada batin zahir? Karena Tuhan zahir dan batin. Jadi tasbih ada tanzih. Jadi wal awal wal akhir wal zahir batin, dia awal akhir zahir batin. Karena Tuhan punya dimensi zahir batin, maka segala sesuatu punya dimensi zahir batin. Dunia ini baliknya ada akhirat, baliknya lagi ada ruh, kan? Kita juga begitu. Ada kita dimensi fisik, raga, di dalamnya ada dimensi batin, ruh. Sehingga tidak ada sesuatu di alam ini yang tidak punya dimensi batin. Dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa indana khazainu. Tidak satupun di sisi kami yang tidak memiliki khazainnya, khazanahnya. Segala sesuatu ada di khazanah ilahi gitu. Bahkan sebenarnya masalah dimensi batin ini juga dalam keseharian Tuhan juga melakukan hal yang sama pada kita. Ya. Jadi seorang teman itu pernah bilang, seandainya Tuhan ini tidak menghijabi keburukan-keburukannya, mungkin kita nggak bisa berteman, kata dia. Ya. Ya itu benar sekali sih. Ya, kita akan lari satu sama lain. Ketika hijab ini disikap gitu ya, Gitu. kita tahu keburukan masing-masing, mungkin kita nggak akan ada yang saling berteman. Kalau kata Rumi, dalam menutupi aib tirulah malam gitu ya. Tirulah malam. Nah, sebenarnya itu adab yang sangat luar biasa sih saya lihat yang ada dimiliki oleh tasawuf maksudnya, yang bisa digunakan untuk memperkaya peradaban gitu. Nah, selain terkait adab-adab itu Mas Nur, saya lihat tasawuf ini juga sangat toleran ya Mas Nur ya. Ya. Sangat toleran. Itu bisa dijelaskan Mas Nur mungkin ke kita toleransi dalam tasawuf itu, karena toleransi ini kan sangat penting ya buat kita yang hidup di zaman yang plural gitu ya. Kita nggak mungkin hanya berinteraksi dengan komunitas kita, kelompok kita gitu ya. Yang kalau orang lain datang ke masjid kita dipel berapa kali kan nggak mungkin gitu, karena ya dunia udah global gitu ya, udah global. Dan ini saya kira di tasawuf memiliki ajaran yang kuat masuk toleransi ini. Sebenarnya kalau sekedar toleransi tidak usah masuk tasawuf. Tidak usah. Maksudnya begini, cuma begini, dalam tasawuf dasar-dasar itu sangat ditekankan. Misalnya begini, kita tahu semua kita berasal dari Tuhan. Itu dalam ini kan. Kita tahu bahwa yang ada di realitas ini hanya satu Tuhan. Meskipun punya makna beda-beda ya. Karena kalau ada yang meyakini, ada sebutan beda-beda, ada yang nyebut karena kalau ada yang meyakini bahwa banyak Tuhan, nah itu sama sekali mengingkari dirinya kan. Kan kita meyakini kan satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan di realitas ini, meskipun di dalam agama lain beda-beda, maknanya beda-beda gitu kan. Itu kan dasar-dasar. Jadi dasar-dasarnya kita semua berasal dari sumber yang sama dari Tuhan. Al-Quran juga mengatakan inna khalaqnakum min nafsin wahidah, kami menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Makanya kata Rumi, dulu kita satu tanpa kepala dan kaki, jatuh ke bumi terpisah satu sama lain, kata Rumi. Dengan berdasarkan ayat ini ya, bahwa inna khalaqnakum min nafsin wahidah. Jadi kalau kita kembali ke dasar, ke asal, kita tidak akan menemukan satu bentuk perbedaan gitu. Ini tergantung pada kita aja mau lihat persamaan atau perbedaannya. Ketika saya lahir di dunia, nah ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Sulawesi, ada yang lahir di Amerika, ada yang lahir di ini, dia menemukan satu tradisi, dia melukis dan seterusnya. Nah, tinggal kemudian bagaimana ini kan kemudian masuk dalam klaim kebenaran ya. Klaim kebenaran. Nah, klaim kebenaran itu bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan, tapi sesuatu yang justru kita bisa banyak belajar menurut perspektif kita masing-masing. Menurut saya itu ruang belajar loh. Oh, ada orang begini yang pandangannya begini dan seterusnya. Kalau kita kan ingin menyamakan apa yang kita miliki kepada orang lain. Padahal coba tanya, persepsi dia tentang Tuhan aja beda kok. Ya, walaupun agamanya sama ya. Sama itu kan. Meskipun kita sama itu, persepsi kita tentang Tuhan saya yakin memiliki perbedaan gitu. Jadi
Nah, cuma di dalam dunia tasawuf ini selain dasar-dasar tadi, dia mengatakan bahwa apapun yang ada di realitas ini adalah manifestasi dari Tuhan, tajalli ilahi. Jadi semua adalah tajalli ilahi, semua manifestasi ilahi, semua tanda-tanda ilahi, semua sedang menunjukkan ilahi, dan semua menunjukkan ilahi. Walaupun itu berupa kejahatan ataupun hal yang kita anggap buruk. Nah itu mungkin perdebatan ya, bukan itu maksud saya. Maksudnya begini, misalnya iblis lah perdebatannya, kan yang selalu disimbolkan itu. Nah iblis itu kan dia manifestasi dari satu, karena dengan itulah kemudian ada pembahasan akhlak, ada pembahasan tazkiyatun nafs. Kalau nggak ada iblis kan nggak ada pembahasan itu gitu. Betul Pak. Saya teringat Syair Iqbal Pak. Iblis itu justru diciptakan untuk manusia. Kalau nggak ada iblis, rohani kita akan kesulitan untuk berkembang kata Iqbal. Betul. Gitu. Jadi selalu ada dimensi kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya lihat keburukan ya, selalu ada dimensi kebaikan di dalam. Artinya itu bukan keburukan mutlak, kalaupun bukan keburukan. Ya, itu maksud saya perdebatan, bukan keburukan mutlak. Ada yang melihat itu adalah keburukan mutlak, itu bukan. Bukan. Ada hikmah di baliknya Mas. Ada pasti kebaikannya. Kenapa? Karena minimal dia adalah tajalli ilahi itu kan. Iblis kan siapa yang ciptakan kalau bukan Tuhan? Emangnya ada dua Tuhan yang menciptakan. Iya. Dan memang iblis pun jangan terlalu dihujat ya, dia juga ribuan tahun menyembah Tuhan gitu. Kita 1000 aja belum ada bro gitu. Kan begitu kan secara kisahnya. Iblis itu adalah salah satu malaikat yang ribuan tahun menyembah Tuhan dan hanya jatuh karena kesombongan itu maksudnya. Hanya kesombongan jatuh. Kita mungkin jatuhnya bukan hanya karena kesombongan ya, sombong ria juga, nggak berilmu macam-macam gitu. Jadi iblis ini sebenarnya jauh di atas kita, di atas saya maksud saya. Masuk kembali ke tasawuf maksudnya. Tasawuf untuk sehari-hari ini. Jadi tasawuf ini kan seringkali diidentikan dengan suatu hal yang rumit-rumit gitu maksudnya. Harus ada laku ini, laku itu. Kita nggak menutupi lah ada yang suluk seperti itu ya, ada jalan yang seperti itu. Tapi tasawuf keseharian ini sebenarnya justru lebih praktis maksudnya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari bisa diamalkan, kita berinteraksi dengan kenyataan gitu. Dan satu hal nih maksudnya ingin saya tanyakan, tasawuf itu apakah identik dengan harus hidup di tempat menyepi, menjauhi kehidupan duniawi atau gimana maksudnya? Kadang orang yang negatif kan, wah tasawuf itu harus menjauh dari kehidupan dunia, harus diisi dengan ritual terus. Ketika saya ingin suluk, ini kita konteks suluk ya, ingin suluk, suluk itu adalah kan satu perjalanan rohani yang menuju Tuhan. Jadi ketika saya ingin melangkah ke sana, otomatis saya mencoba untuk mengurangi aktivitas dunia materi saya. Kenapa begitu? Karena hanya dengan itu rohani saya mengaktual. Kan? Saya mencoba merasakan satu kenikmatan yang selama ini boleh jadi tidak pernah saya rasakan ya. Nah, jalannya apa? Jalannya adalah dengan suluk. Suluk itu apa? Dengan melakukan riyadhah tertentu, tazkiyatun nafs dan seterusnya, mensucikan hati lah. Suluk itu kan mensucikan hati. Nah, otomatis di awal perjalanan saya akan berjarak. Awal perjalanan. Berjarak dengan kehidupan umum. Iya, berjarak. Kenapa berjarak? Karena itu latihan. Latihan bagaimana ruhaniyah saya bisa mengendalikan dunia fisik saya. Karena kalau tanpa latihan itu sulit, Mas. Sulit, jadi harus latihan. Nah, latihan nanti boleh macam-macam, silahkan. Ketika udah sampai pada suatu pencapaian tertentu. Nah, ketika merasa sudah matang gitu, itu harus dicoba. Harus kembali lagi ke sosial. Kalau masih jatuh lagi, harus suluk lagi. Khalwat ya? Iya, khalwat lagi. Terjun lagi. Suluk lagi, sehingga nanti kita meyakini bahwa suluk yang paling sejati itu adalah di dunia sosial. Di tengah masyarakat ya. Tengah masyarakat. Itulah kenapa Nabi walaupun sudah sampai Sidratul Muntaha turun lagi ke bumi. Turun lagi ke bumi. Karena disitulah suluk yang paling utama gitu. Karena di situ saya akan mencoba sejauh mana saya bisa terkontaminasi. Kan? Dan itu tidak bisa dipisahkan dari artinya adalah pelayanan maksudnya. Pelayanan melayani betul. Makhluk ya, melayani sesama makhluk. Jadi Sufisme atau tasawuf itu tidak identik dengan menjauhi kehidupan dunia, justru
Tasawuf yang sejati adalah dengan hidup di tengah masyarakat. Gitu. Ini ibarat ikan ya, hidup di air asin tapi dia tidak menjadi asin kalau masih hidup kan gitu ikan gitu. Dan ini menarik sekali tadi diuraikan Mas Nur bahwa perjalanan menuju Tuhan itu bisa dicapai dengan keseharian. Jadi jangan lalu antisosial gitu Mas Nur ya. Kira-kira begitu Mas Nur, terima kasih banyak ini. Nanti kita buat segmen yang mungkin lebih dalam lagi terkait tasawuf karena ini akan sangat luas ya kalau dibahas, nggak mungkin dalam satu segmen gitu. Kita bikin yang ringan-ringan populer aja Mas Nur. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih.